Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, memberi kita umur panjang. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa usia kita ini untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, pagi ini saya Mihmidati Al-Faizah Afif dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Rungkut Surabaya melalui program 1 FM RRI Surabaya menyampaikan materi kajian kelanjutan Kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kali ini pada hadis yang ke-56. Pendengar, hadis ini menerangkan orang yang dikehendaki baik atau buruk oleh Allah. Nabi bersabda, "Idza arada, jika berkehendak, jika ingin, Allah bi'abdin pada hamba khairon baik, ja'ala maka ia menjadikan ghinahu kekayaannya fi nafsihi dalam jiwanya, wa tuqahu dan ketakwaannya fi qalbihi di dalam hatinya, wa idza arada dan bila menghendaki Allah bi'abdin pada hamba syarron buruk, ja'ala maka menjadikan faqrahu kefakirannya baina ainaihi di hadapan matanya. Hadis ini berkaitan erat dengan hadis sebelumnya, yaitu yang mengatakan bahwa relalah engkau dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa bila mana Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, niscaya ia menjadikan kekayaannya pada dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, hamba tersebut diberi oleh Allah petunjuk dan taufik untuk bersyukur kepadanya. Apabila ia menjadi orang yang bersyukur, berarti ia ridho, ia senang dengan apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan jadilah ia orang yang kaya. Jadilah ia orang yang kaya diri. Kekayaannya ada pada jiwanya, pada dirinya. Akan tetapi jika orang itu dikehendaki buruk oleh Allah, maka kefakirannya ada di hadapannya. Yang dihadapi setiap hari hanya perasaan kurang, perasaan fakir, perasaan terpepet oleh kebutuhan, gitu. Masya Allah. Maka ia tidak bersyukur. Sekalipun Allah telah memberinya rizki yang banyak, ia tetap merasa tidak puas dengan apa yang telah ada padanya. Sehingga jadilah meskipun ia kaya, tetapi hatinya miskin. Jadilah ia miskin diri dan tidak puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Apabila ia bersyukur kepada Allah, berarti dalam kalbunya telah tertanam rasa takwa kepada Allah. Karena kedua hal tersebut berkaitan erat sekali, takwa dengan syukur itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha la'allakum tashkurun.
maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bisa bersyukur, supaya kalian mensyukuri nikmat Allah. Nah, dalam hal ini kondisi manusia yang merasa kaya atau merasa fakir itu sebenarnya dalam jiwanya sendiri, dari nafsunya sendiri. Namun di sini disebutkan adalah Allah menjadikannya. Jadi Allah menjadikannya, Allah memberi itu sesuai dengan keinginan nafsu seseorang. Kalau seseorang ingin sekali untuk melakukan ibadah, maka Allah memudahkan ia untuk melakukan ibadah. Maka bahasanya adalah Allah menguatkan dia beribadah. Karena segalanya adalah bersumber dari Allah. Jika manusia ingin berusaha melakukan hal yang kurang baik, oleh Allah dituruti, maka bahasanya Allah yang menjadikan dia jelek. Sebenarnya dasarnya adalah dari nafsunya sendiri. Karena Allah sudah memberi petunjuk, yang baik lakukan, yang jelek jangan. Dan itu sudah lengkap sekali dalam Al-Quran adalah hadis. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi manusia pada akhirnya kadang-kadang berbalik, yang diperintah malah nggak dilakukan, yang dilarang malah dikerjakan. Nah, kembali kepada hadis ini tadi, bahwa jika orang itu dikehendaki baik, maka ia setiap hari dalam hidupnya merasa kecukupan, merasa semuanya cukup, merasa kaya, merasa ayem, merasa bahagia, merasa sejahtera, karena nggak ada yang kurang. Bagaimana ia merasa kurang? Karena ia bersyukur diberi berapa saja oleh Allah. Diberi uang untuk makan sudah cukup, alhamdulillah. Diberi lebih, ditabung, beli bisa mobil, alhamdulillah. Nabung pengen haji, bisa haji, alhamdulillah. Nabung belum bisa haji, belum bisa beli mobil, ya dia tetap bersabar mensyukuri nikmat Allah. Allah belum memberi. Jadi apapun yang ada dalam hatinya adalah rasa bahagia, rasa bersyukur. Nah, orang itu berarti ia mengenal Allah. Ia punya ilmu yang membahagiakan dirinya, yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah, ilmu tentang takdir Allah, ilmu tentang apa saja dalam kehidupannya yang tiap hari berhubungan dengan Allah. Nah, rasa takwanya ada dalam hatinya, wa tuqahu fi qalbihi. Takwa itu Nabi bersabda hahuna, at-taqwa hahuna, wa at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan isyarah tangannya Nabi menempel ke dadanya. Takwa itu di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam roh. Yang muncul keluar adalah perilaku dari takwa itu. Lalu dia suka sholat, suka zikir, suka menolong, bekerja dengan jujur, apa saja dilakukan yang sesuai dengan dasar takwa itu. Nah, itu perwujudan dari takwa itu. Takwa sendiri ada dalam hati. Kalau hatinya baik, maka tentu akan melahirkan perilaku yang baik. Itu maka Nabi bersabda, inna fil jasadi lamudghah, in soluhat soluhal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik semua jasad itu. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk semua jasad itu. Apakah itu? Ala, ingatlah, ketahuilah, wahia, dan sesungguhnya segumpal daging itu al-qalbu adalah hati. Hatilah yang menentukan manusia itu baik atau buruk, karena sumbernya dari hati itu, sumbernya dikendalikan oleh hati. Maka jika hati itu didasari dengan takwa, apapun yang keluar dari perilakunya adalah perilaku benar, perilaku baik, perilaku yang membahagiakan. Meskipun mungkin menurut sementara orang itu kurang baik,
Tetapi ukuran kebaikan yang hakiki adalah ukuran yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu ukuran yang sesuai dengan norma-norma aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu dikehendaki jelek oleh Allah, maka kefakirannya ada di hadapannya. Bangun tidur yang dipikir sudah, nanti itu uang dari mana, cukup apa enggak, jangan-jangan enggak cukup, waduh cuman uangnya cuman segini, uang enggak bisa untuk ini, enggak bisa ini, enggak bisa ini. Akhirnya yang ada adalah perasaan miskin, perasaan kurang, perasaan fakir. Padahal mungkin dalam kenyataannya uangnya banyak, hanya saja yang diinginkan lebih banyak daripada uangnya. Akhirnya tetap merasa fakir. Seberapapun uangnya tetap fakir. Dia punya tabungan 1 miliar, tapi pengen beli rumah yang 2 miliar, tetap kurang. Toh nyari lagi dengan sengsara supaya bisa memenuhi apa yang diinginkan. Jadilah setiap kali merasa fakir, setiap saat merasa fakir, merasa kurang. Ya di mana kebahagiaan hidupnya? Kalau kita selalu ditekan-tekan oleh ambisi nafsu kita, nggak ada kebahagiaan karena kita merasa fakir terus kurang. Masya Allah, sebenarnya hati yang harus kita luruskan, harus kita benarkan, mensyukuri nikmat Allah. Betapa indahnya kalau kita merasa senang, merasa ridho, diberi dalam ukuran berapa saja oleh Allah, itu yang terbaik untuk kita. Kalau kita memang punya uangnya itu untuk biaya hidup sehari-hari, tidak menjangkau yang aksesoris macam-macam, kita cukup bahagia, alhamdulillah sudah cukup. Anak-anak sekolah sehat semua, makan kenyang semua, alhamdulillah, disyukuri, ibadah bisa baik. Ternyata Allah itu kalau kita pandai bersyukur, Allah janji la azidannakum, niscaya sungguh aku akan menambah kepadamu. Berarti orang yang suka syukur itu bukan kehidupannya semakin berpuruk, tetapi kehidupannya semakin meningkat, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat dunia yang diangkat Allah akan mengakibatkan derajat kebahagiaan pula di surga insya Allah. Nah, seperti itu orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik atau buruk ternyata bisa dilihat dari perasaannya sendiri. Ia merasa cukup apa merasa kurang? Dalam hatinya ada takwa atau justru tidak ada takwa? Na'udzubillah min dzalik. Nah, pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan pada hadis ke-57. Hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada, jika menghendaki Allah bi'abdin pada hamba khairan baik, faqahahu, maka ia memahamkannya fiddini tentang agama. Wazahadahu, dan ia membuat ia zuhud fit dunia, di dunia. Wabasyarahu, lalu ia memperlihatkan kepadanya uyubahu, aib-aibnya, cacat-cacatnya, celah-celahnya. Nah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, niscaya Allah memberikan petunjuk untuk dapat memahami agama. Karena agama akan membawanya kepada kebaikan, kebahagiaan, ketentraman di dunia dan di akhirat. Dan niscaya Allah menjadikannya sebagai orang yang berzuhud terhadap dunia, karena dunia itu pasti lenyap, sedangkan pahala amal soleh tetap dan kekal di sisinya. Hal ini tidak heran mengingat pemahaman agamanya yang mendalam, sehingga harta duniawi menurut pandangannya tiada artinya dibandingkan dengan pahala akhirat. Bila Allah memberinya rezeki yang banyak, ia sampai kepada tingkatan zahid, niscaya ia akan dapat melihat aib dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Lalu ia segera bertobat dan memperbaiki dirinya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan belajar agama, berzuhud terhadap masalah duniawi, dan memperbaiki diri dengan beberapa amal soleh untuk menutupi aibnya, menutupi celahnya. Kalau orang faham tentang agama, maka insya Allah semua urusannya baik.
semua urusannya akan dilakukan dengan dasar petunjuk Allah, akan menyerahkan semua urusan kesulitannya kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Itu orang yang faham agama, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu mendapatkan musibah dengan orang yang tidak punya ilmu mendapatkan musibah, maka akan sangat jauh kondisi jiwanya. Yang punya ilmu dapat musibah, ia segera kembali kepada Allah yang menakdirkannya. Bahwa Allah memberi musibah kepada orang yang taat kepadanya atau orang yang beriman hanya akan memberi 3 hal, yaitu akan diampuni dosanya, akan diangkat derajatnya, dan akan dikabulkan doanya. Maka ia faham kalau musibah ujian diberikan kepada hambanya itu untuk meningkatkan kelasnya. Sama dengan kalau kita sekolah, kuliah lalu harus ujian untuk naik kelas. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak punya ilmu agama, ia diberi ujian, Masya Allah, bisa-bisa putus asa, stres, bunuh diri. Hidup sengsaranya seperti ini, terlalu berat, aku tidak kuat menanggungnya. Mungkin seperti itu. Karena ia tidak melihat bahwa Allah akan menyayanginya, Allah akan menolongnya, dan itu pasti. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, Allah akan menyayangi manusia yang taat kepadanya. Lalu dia diberi perasaan zuhud. Zuhud itu dari sisi bahasa itu benci. Benci itu bukan benci meninggalkan, maksudnya benci tidak memusatkan perhatiannya untuk dunia. Sebagai ilustrasi, ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang miskin itu membawa tempat kemana-mana dibawa untuk meminta-minta. Yang dipikir itu hanya orang ngasih uang. Yang satunya yang kaya itu justru ia zuhud pada dunia. Kekayaannya dipakai hanya untuk taat pada Allah saja, bukan untuk menuruti nafsunya. Maka dinilai orang yang kaya itu orang yang zuhud, orang yang baik, orang yang hati-hati terhadap dunianya, terhadap harta. Sedangkan yang minta-minta tadi kemana-mana bawa tempat untuk minta, yang dipikir uang, gimana caranya dapat uang, gimana, itu orang-orang yang bukan zuhud. Ternyata ia mencintai dunia, meskipun sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Jadi zuhud itu nggak berarti miskin. Lalu orang yang cinta dunia juga tidak berarti mesti kaya. Zuhud justru orang yang tidak memusatkan perhatian hidupnya untuk harta, tapi dipusatkan perhatiannya untuk Allah. Justru Allah yang memberi kekayaan padanya. Karena Allah janji, jika Allah mengutamakan manusia, mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan manusia itu. Seperti itu, maka orang-orang yang baik dia akan zuhud. Bahasa lain zuhud adalah hati-hati. Hati-hati masalah dunia, tidak mengambil kalau bukan haknya, tidak membawa pulang masuk ke dalam rumah kalau bukan yang halal. Saking hati-hatinya, begitu bangun tidur yang diingat adalah saya harus segera beribadah kepada Allah. Bangun tidur kemudian ia segera untuk bersuci, lalu sholat, mungkin sholat tahajud, mungkin sholat subuh. Bukan begitu bangun tidur lalu mengambil gimana pekerjaan tadi malam selesai apa belum, ini nanti gimana, dan seterusnya. Yang diingat adalah harta. Maka jadilah ia mikir harta butuh, fakir, perasaan itu ada. Nah kemudian juga ditampakkan aibnya, diperlihatkan aibnya. Orang yang baik itu merasa bahwa dirinya masih banyak salah. Bukan orang yang merasa aku lapik dewe, bukan itu. Tapi orang yang merasa dirinya masih salah, sholat saya belum bisa khusyuk, sedekah saya masih belum bisa banyak, saya belum bisa menyenangkan orang lain, saya belum bisa berbakti kepada orang tua, saya belum bisa ibadah yang banyak kepada Allah, saya belum benar baca Quran, dan lain sebagainya. Ia masih merasa kurang, merasa aib, masih merasa celah. Sehingga karena ia merasa aib itu, merasa cacat itu, ia selalu
meningkatkan prestasi kebaikannya karena ia merasa belum banyak, belum baik, belum benar. Nah, itu orang yang punya yang baik, yang punya ilmu akan punya perasaan seperti itu. Bukankah setiap orang semakin ia belajar ilmu, semakin ia merasa belum mengerti apa-apa. Semakin ia merasa bodoh, lalu ia semakin terus-menerus menambah pengetahuannya itu. Orang yang tidak bisa kenyang adalah dengan ilmu. Itu yang benar. Maka terus kita mencari ilmu. Hal-hal yang tidak ada kenyangnya adalah bumi menerima air, nggak ada kenyangnya, terus diterima. Meskipun banjir itu karena kebanyakan, tapi akan diterima masuk ke dalam bumi. Orang pria wanita saling mencintai suami istri terus sampai kapanpun tetap akan ada cinta itu. Termasuk manusia terhadap ilmu, tidak ada kenyangnya. Demikian juga orang yang sangat mencintai harta terhadap harta, tidak ada kenyangnya. Nah, seperti itu kita ambil saja yang positif. Apa? Manusia tidak ada kenyangnya terhadap ilmu Allah. Maka ia akan terus belajar di mana saja. Belajar bukan hanya di tempat sekolah, bukan waktu di bangku sekolah saja, waktu kuliah saja, tapi Allah mewajibkan kita untuk belajar dari sejak kecil sampai meninggal dunia. Berarti tidak ada tutup kelas untuk belajar. Bisa melalui buku, melalui TV, radio, seperti pagi ini misalnya, seperti saat ini. Bisa melalui kajian di masjid, di musola, di pondok pesantren, di mana saja ia bisa mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang membahagiakan adalah ilmu tentang Allah tadi. Insya Allah tidak akan ada susah hidup kita kalau kita tahu bahwa semuanya diatur oleh Allah sebaik-baiknya. Kita tinggal menjalani saja. Kita tinggal menerima saja. Kalau dalam pewayangan kita sebagai wayangnya kari nglakoni sakarepe dalange, lah dalanya itu Allah. Allah akan mengatur sebaik-baiknya. Kita harus percaya. Kita harus yakin. Kalau tidak yakin, kalau nggak percaya, maka kita tetap merasa hidup kita tertekan, seakan-akan urusan kita tanggung sendiri, padahal ditata oleh Allah. Seperti itu para pendengar. Mudah-mudahan kita bisa dipilih oleh Allah, dijadikan orang yang baik, difahamkan ilmu agama, diberi sifat zuhud pada dunia, dan ditampakkan kekurangan kita.